A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dira Mawati. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang kias dari mata kuliah usul fikih. Kita akan membahas apa itu pengertian kias menurut bahasa, pengertian kias menurut istilah, keujihan kias sebagai dalil syarah, ada rukun kias, dan yang terakhir agamilah dan cara penerapannya. Kita masuk ke dalam pengertian kias. Menurut bahasa, berarti ukuran atau at-taqdiyah. Jadi, kias adalah hubungan dan penyandaran antara dua perkara. Kemudian ada menurut istilah. Kias adalah menyamakan hukum syara dalam satu kasus dengan kasus lain, karena keduanya mempunyai persamaan penyebab adanya hukum syara. Jadi, kias itu adalah ukuran yang menyatakan suatu hukum yang tidak disebutkan atau disatukan dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya itu ada narkoba, karena dalam hadis dan Al-Quran tidak ada hukumnya, tetapi tetap haram karena mengandung ilat atau membahayakan, dan dia disamakan dengan khamar. Kemudian ada kehujahan kias sebagai dalil syarah. Kias yang bisa diterima adalah kias yang ilatnya dinyatakan dalam dalil. Jadi, fakta kias ini sama dengan dalil yang menyatakan ilat. Jadi, dasar hukumnya dikembalikan kepada dalil yang mengemukakan ilatnya, sehingga bisa berbentuk Al-Quran, As-Sunnah, maupun Ijma'. Kemudian ada rukun kias. Yang pertama al-asl, yaitu kasus yang menjadi sumber standar atau pijakan kias, al-makis alaih. Di dalam al-asal itu haruslah hukum syara yang bersumber dari Alkitab, As-Sunnah, dan Ijma', yaitu dalil yang menyatakan bahwa dalil syara tersebut bukan dalil yang juga menjelaskan derivatnya. Hukum asal juga harus menjelaskan ilat secara spesifik dan tidak kabur. Kemudian ada al-far'u, yaitu kasus yang akan dianalogikan atau disandarkan kepada asal atau al-makis. Dalam hal ini itu hukum huruf tidak dinyatakan dengan jelas, yang menuntut ditolaknya sesuatu diterapkan oleh ilat. Dengan kata lain, dia tidak dinyatakan dalam kasus asalnya. Kemudian ada hukum syara pada hukum asal. Hukum syara yang secara spesifik melekat pada kasus asal al-makis alaih. Kemudian ada ilat, sifat yang mengikat, yang menyatukan antara kasus asal yang dijadikan pijakan analogi dengan derivat, atau disebut al-makis. Jenis ilat tersebut harus syar'i atau dinyatakan dalam nas dengan jelas. Kemudian kita masuk ke dalam ragam ilat. Yang pertama ada ilat syaharah, yang dinyatakan oleh nas yang bisa dipahami melalui lafaz. Jadi ilat syaharah ini yang bisa dipahami dari beberapa lafaz dan huruf ilatnya. Kemudian ada ilat dalalah, yaitu yang dinyatakan oleh nas yang bisa dipahami melalui indikasi. Antara lainnya itu ima wa'at tanbih, yaitu sinyal dan penjelasan yang diambil dari implikasi lafaz, atau dalalah al-iltizam. Dengan kata lain, ilat ini diambil dari mafhum konotasi kontekstual, bukan mafhum konotasi harfiah. Karena itu ada perbedaan antara ilat syaharah dan ilat dalalah. Ilat syaharah bisa diambil dari lafaz, sementara ilat dalalah tidak, tetapi diambil berdasarkan sinyal, konteks, dan indikasi yang ada. Ada ilat istinbat, yang dinyatakan dalam nas tidak dipahami melalui lafaz maupun indikasi. Kemudian ada ilat qiyas, yang dinyatakan dalam nas dalam bentuk sifat mufhim yang mempunyai implikasi makna atau ilat lainnya, sehingga bisa dianalogikan untuk ilat lain. Ilat lain inilah yang disebut ilat qiyas. Nah, kemudian ada cara penerapannya. Yang pertama itu ada ilat syaharah dari hadis Bukhari
dari riwayat hadis Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, yang artinya ditetapkannya meminta izin sebelum masuk rumah orang lain semata-mata untuk menjaga pandangan mata. Semuanya ini merupakan contoh bentuk ilat istiharah yang bisa dipahami dari beberapa lafaz dan huruf ilat. Kemudian ada ilat dalalah dari hadis riwayat At-Tirmidzi yang artinya siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu adalah miliknya. Jadi dalam kasus tanah tersebut dijelaskan oleh nas sebagai indikasi nas sebelumnya, yaitu lafaz man ahya aradan maitan, siapa saja yang menghidupkan tanah mati, artinya frasa ini merupakan sinyal atau ima bagi hukum kepemilikan tanah, di mana hukum tersebut merupakan akibat dari usaha seseorang menghidupkan tanah mati. Ada ilat istinbat yang ada pada Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Artinya itu, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Jadi perintah meninggalkan jual beli ketika diseru untuk menunaikan sholat Jumat diikuti dengan perintah bertebaran di muka bumi dan mencari rezeki, termasuk jual beli setelah sholat Jumat selesai. Maka bisa ditarik kesimpulannya bahwa ilat larangan tersebut karena mengganggu sholat Jumat. Sholat qiyas dari hadis riwayat Bukhari dari Abu Bakar, yang artinya seseorang hakim tidak boleh menghakimi perkara di antara dua orang sementara dia dalam keadaan marah. Larangan Rasulullah kepada hakim untuk memutuskan perkara di antara dua orang bisa dimengerti dari karakter hakim tersebut. Ketika hakim tersebut marah, karena lafaz marah ini merupakan sifat yang darinya bisa diambil makna lain seperti pusing, kondisi tertekan dan sebagainya, di mana pusing, kondisi tertekan dan sebagainya itu merupakan hasil analogi dari lafaz marah. Karena itu, pusing, kondisi tertekan dan sebagainya ini bisa disimpulkan sebagai ilat qiyas. Hanya saja ilat seperti ini harus memenuhi beberapa kriteria. Dari yang sudah kita bahas tersebut, bisa kita simpulkan qiyas adalah mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan ilat hukum. Dengan demikian, qiyas merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa, karena prinsip persamaan ilat akan melahirkan hukum yang sama pula. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.